Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MI Komarul Waton yang saya hormati, sebelum Pak Guru menyampaikan materi tentang pendidikan karakter, perlu perkenalkan diri Pak Guru ya. Kenalkan, saya adalah Bapak Ahmad Afandi, atau bisa dipanggil Pak Mat, mungkin juga ada yang memanggil Pak Afandi, terserah ya. Jadi kalau tempat tinggal Pak Guru ada di Desa Turi, RT 5. Insya Allah anak-anak semuanya sudah tahu, karena semuanya siswa-siswi di sini rata-rata adalah dari Desa Turi. Jadi itu untuk selanjutnya, mungkin anak-anak juga belum tahu kalau Pak Afandi insya Allah ngajarnya di kelas 4 untuk apa itu, jabatan Pak Guru ya sebagai wakil kurikulum. Jadi itu saja perkenalan Pak Guru ya. Semoga anak-anak mengerti dan apa itu, tetap semangat, belajar terus ya, belajar terus, boleh bermain tapi jangan lupa belajar. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai semuanya ya, siswa-siswi Mikom tahun pelajaran 2001-2002. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi ya. Jadi anak-anak di pertemuan kali ini akan dikenalkan tentang pendidikan karakter, khususnya yang ada di MI Komarul Waton ya. Lah, pendidikan berwawasan karakter. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu ya? Nah, ini anak-anak harus ngerti. Pendidikan karakter adalah usaha terencana untuk membangun karakter individu anak-anak semuanya agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang banyak. Nah, perlu diketahui anak-anak sekalian ya, yang saya cintai, bahwa pendidikan karakter yang ada di Mikom ya, sekolah kita yang tercinta ini, ada 10 poin. Apa saja itu Pak? Lah ini, yang pertama ada iman, kemudian yang kedua takwa, yang ketiga berakhlak mulia, kemudian yang keempat adalah berilmu ya, berilmu atau berkeahlian. Selanjutnya yang kelima adalah jujur, yang keenam disiplin, ketujuh demokratis, kemudian yang kedelapan adalah adil, yang kesembilan bertanggung jawab, dan yang kesepuluh cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Jadi itu adalah 10 poin pendidikan karakter yang nantinya akan ditanamkan di apa itu, anak didik semuanya. Jadi anak-anak harus paham, harus ngerti tentang 10 poin tadi.
Nah, selanjutnya anak sekalian yang saya sayangi ya, dari 10 poin nanti kita pahami semuanya. Dari 10 poin itu apa saja sih Pak ya yang harus dimiliki oleh siswa-siswi. Nah, lanjut ya, kita buka poin yang pertama. Poin yang pertama adalah iman. Nah, anak-anak harus memiliki iman. Lah, iman yang ditanamkan di madrasah, di mikom, ada 5 poin, ada 5 hal. Yang pertama adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya adanya hari pembalasan atau perhitungan terhadap pahala dan dosa. Yang ketiga, percaya bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah menerima apapun hasil yang didapat setelah berusaha sekuat tenaga dan pikiran. Dan yang terakhir adalah, yang harus dimiliki anak-anak adalah mampu menguasai diri atas setiap keadaan yang dihadapi atas dasar keyakinan bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Jadi 5 hal ini tercantum pada iman. Jadi iman yang akan ditanamkan oleh anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak ya, poin yang kedua, apa itu? Tadi ada iman, sekarang yang kedua adalah takwa. Apa saja yang harus dimiliki pada poin takwa ini? Ada 5 juga yang harus ditanamkan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama adalah mengerjakan setiap perintah agama dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yang kedua adalah bersyukur atas setiap yang diberikan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan. Dan yang keempat adalah menyesal setiap membuat kesalahan dan segera memohon ampun kepada Tuhan serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Dan yang terakhir adalah menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela. Itu 5 poin yang tercantum pada takwa yang harus dimiliki oleh anak-anak sekalian. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita teruskan pada poin yang ketiga, apa itu? Oke anak-anak sekalian yang saya cintai, kita teruskan pada pendidikan karakter poin yang ketiga. Apa pendidikan karakter poin yang ketiga? Yaitu berakhlak mulia. Dari karakter berakhlak mulia ini ada beberapa yang harus anak-anak pahami dan ditanamkan ya pada diri anak-anak sekalian. Yang pertama adalah anak-anak harus sopan dan santun dalam pergaulan ya, baik itu dengan bapak ibu guru, orang tua, ataupun teman-teman atau di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian poin yang ketiga, bertutur kata menurut norma yang berlaku. Yang kelima, menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Yang berikutnya, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, ini khususnya pada saat anak-anak pergi ke sekolah ya, harus berpenampilan rapi dan sopan ya. Selanjutnya, sopan dan santun dalam pergaulan. Dan yang terakhir,
yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Oh ya, ini yang terakhir ini kayaknya sudah ada di poin yang kedua tadi. Selanjutnya, pendidikan karakter yang keempat yang harus dimiliki anak-anak sekalian, yaitu berilmu atau berkeahlian. Di sini ada ya cukup banyak yang harus anak-anak miliki, yang harus anak-anak pahami. Apa saja itu? Yang pertama adalah mampu mengerjakan suatu pekerjaan secara benar, ya. Kemudian yang berikutnya, menambah atau menimbah ilmu dengan berbagai cara atau jalan. Yang ketiga, mencari informasi baru melalui media yang ada. Ya, apalagi sekarang ini kan banyak media-media yang bisa kita cari, baik itu internet atau televisi, ya. Selanjutnya yang keempat adalah menjadi tempat bertanya teman ataupun orang lain. Selanjutnya, selalu berusaha memecahkan masalah berdasarkan konsep keilmuan. Selanjutnya, rasional dalam berbicara dan bertindak. Kemudian yang berikutnya lagi, mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan pemikiran yang dalam. Dan yang terakhir, anak-anak harus bersikap efisien dan efektif dalam bekerja, khususnya pada saat anak-anak belajar. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya adalah pendidikan karakter yang kelima, yaitu jujur. Di poin yang kelima ini juga ada beberapa yang harus anak-anak miliki. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah berkata benar atau tidak bohong. Yang kedua, berbuat sesuai aturan atau tidak curang. Yang ketiga, menepati janji yang diucapkan. Yang keempat, bersedia menerima sesuatu atas dasar hak. Yang kelima, menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya. Dan yang keenam, berpihak pada kebenaran. Yang ketujuh, menyampaikan pesan orang lain. Dan yang terakhir, anak-anak harus punya niat, ya, punya kata atau antara niat dengan perbuatan harus sejalan, ya. Itu. Berikutnya, pendidikan karakter yang keenam yang ditanamkan di madrasah, yaitu disiplin. Nah, yang pertama, anak-anak, ya, pada karakter disiplin ini, anak-anak satu, harus patuh pada setiap peraturan yang berlaku. Yang kedua, patuh pada etika sosial atau masyarakat setempat. Selanjutnya yang ketiga, menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum, ya, menolak setiap ajakan yang melanggar hukum. Berikutnya, mengendalikan diri terhadap perbuatan tercela. Kemudian yang kelima, hemat dalam menggunakan uang dan barang. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedelapan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Tuh, jadi ada 9 yang harus dimiliki anak-anak di poin disiplin. Anak-anak sekalian yang saya cintai semuanya,
Yang ketujuh adalah demokratis. Nah, di demokratis ini ada 6 poin yang harus ditanamkan. Yang pertama, bersedia mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, toleran dalam bermusyawarah atau diskusi. Yang kelima, bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir, menghargai kritikan yang dilontarkan oleh orang lain atau teman-teman kalian. Selanjutnya yang ke-8 anak-anak, pendidikan karakter yang ke-8 adalah adil. Ini yang harus dimiliki anak-anak semuanya. Yang pertama, memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran. Yang kedua, anak-anak mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya. Yang ketiga, tidak ingin mendapat lebih atas sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat, membela orang lain yang diperlakukan tidak adil. Ya, kemudian yang kelima, memperlakukan orang lain sesuai haknya. Yang keenam, tidak membela atau tidak membeda-bedakan orang-orang dalam pergaulan. Dan yang terakhir, menghargai kerja orang lain sesuai hasil kerjanya. Itu poin-poin yang ada pada pendidikan karakter yang ke-8. Selanjutnya anak-anak, di poin yang ke-9, anak-anak harus memiliki karakter bertanggung jawab. Di sini ada 6 juga yang harus dimiliki anak-anak sekalian. Yang pertama adalah menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan sampai tuntas, tidak boleh ditunda-tunda. Khususnya ketika anak-anak nanti mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, maka harus diselesaikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain atas sesuatu masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, berani menanggung resiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, bersedia menerima pujian atau celaan terhadap tindakan yang dilakukan. Yang kelima, berbicara dan berbuat secara berterus terang, tidak seperti lempar batu sembunyi tangan, ya. Itu. Yang terakhir adalah melaksanakan setiap keputusan yang sudah diambil. Oke. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, ini yang ke-10, pendidikan karakter yang ke-10, yaitu cinta tanah air. Nah, di sini anak-anak harus memiliki cinta tanah air. Apa saja? Yang pertama, anak-anak harus peduli terhadap nama baik bangsa dan negara, ya. Kemudian yang kedua, merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia. Yang ketiga, bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa. Kemudian yang keempat, anak-anak juga harus memiliki peduli terhadap kerusakan hutan atau lingkungan di tanah air, harus peduli. Kemudian yang berikutnya, bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna di Indonesia. Yang keenam, anak-anak harus dapat menyimpan rahasia negara. Dan yang terakhir, anak-anak mau hidup
dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia. Itu poin-poin yang ada di Cinta Tanah Air Indonesia. Oke anak-anak, jadi itu 10 poin pendidikan karakter yang akan ditanamkan di Madrasah Ibtidaiyah Qamar Wathon tercinta ini. Jadi itu tadi 10 poin yang sudah saya terangkan, saya sampaikan. Saya berharap anak-anak bisa memahami, bisa mengerti apa yang Pak Guru sampaikan, ya. Demikian anak-anak sekalian yang saya sayangi dan yang saya cintai, 10 karakter yang sudah saya sampaikan. Saya kira cukup, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.